Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah melewati puasa hari yang keempat. Semoga puasa kita dan ibadah lainnya jadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jalan ampunan, dan mudah-mudahan melapangkan rezeki, melapangkan segala urusan, dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu puasa full ya ini. Kalau Ustaz lihat ada juga yang nggak puasa. Padahal sepertinya gitu, tapi Ustaz tidak mau menghakimi. Sepertinya tidak ada uzur syar'i, tapi nggak puasa. Ya nggak apa-apa, terserah aja. Cuma nanti malaikatnya nyanyi tor monitor ketua, kondisi lagi gacor ketua, banyak puasa yang bocor ketua. Gitu Bu. Ibu ada yang mokel? Oh belum, berarti mau belum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa itu kan mengajarkan banyak hal ya Bu. Pak, ulama itu kalau ngulik hikmah-hikmah ibadah itu luar biasa. Di kitab Hikmatul Tasyri' wa Falsafatul itu banyak sekali. Yang pertama diantaranya, kalau Ramadan itu kan mengajarkan bahagia itu sederhana, ya. Kalau pernah disampaikan ini ulang lagi dah. Bahagia itu sederhana, sesederhana orang bahagia ketika buka puasa. Tidak dicantumkan syarat gitu ya Bu. Kalau buka puasa itu harus dengan ini, enggak ada. Yang ada sikat, gas, selesai. Rasanya bagaimana? Waduh, bahagia sekali. Bahagia sekali. Karena memang janji Allah begitu. Farhatani lissaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Senang bagja itu ketika berbuka, kemudian nanti senang ketika ketemu dengan Allah. Senang banget. Baru satu teguk teh apa Pak? Teh hangat, gelap. Aduh, memenuhi ruang-ruang dingin di lambung kita, di usus kita. Masya Allah. Itu tidak bisa dibayangkan dengan apapun nikmatnya gitu. Yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang puasa. Ada syarat nggak ada? Harus dengan nggak ada. Ada fisak sikat, ada OTOT sikat, tahwisi sikat. Nggak ada. Orang cuma aqua 1 gelas selesai puasa. Tapi senang betul. Bahagia itu sederhana. Yang bikin ruwet hidup itu kan kita ya. Allah Rasulnya itu nggak ruwet, nggak ribet. Yang bikin ruwet itu kita. Saya itu bahagia kalau saya sudah punya anu. Saya itu bakalan senang kalau saya sudah jadi anu. Saya itu bakalan senang kalau sudah dalam posisi anu. Sebelum itu dicapai gak bahagia, karena dia mensyaratkan sesuatu untuk dirinya sendiri bahagia. Jadi bagaimana caranya? Ikut puasa aja dah. Seperti puasa yang bahagianya tanpa syarat. Apa saja di rumah kondisinya kita senang bahagia. Gitu ya Bu ya. Meskipun banyak cicilan, banyak utang, banyak tagihan, banyak semacam-macam, sudah bahagia itu. Kalau ibu nggak membahagiakan diri ibu sendiri, siapa yang mau bahagiain sob? Siapa? Orang lain nggak bisa, orang lain juga sibuk dengan urusannya masing-masing.
Ustaz, orang lain kayaknya bahagia itu di medsos, posting anu, itu tak seindah aslinya. Ya kan Bu? Ada orang yang posting anu barang baru, tapi dalam hatinya juga kreditan ini. Medsos itu tidak seindah aslinya. Gitu ya Bu ya. Jadi udahlah, kita bahagiakan diri sendiri. Satu, bahagia tidak ada syarat. Seperti puasa tadi, itu kata Rasul itu juga ya. Puasa bahagia ketika berbuka. Yang kedua, Bapak Ibu, puasa itu mengajarkan kalau potong kompas, hidup potong kompas, ternyata juga rugi, celaka. Contohnya apa? Kita kan ditarget tuh puasa itu mulai terbit fajar sampai maghrib tuh. Tiba-tiba di tengah jalan potong kompas, mokel tadi. Dia memutuskan untuk membatalkan puasanya tanpa uzur syar'i. Dia batal puasanya, membatalkan diri. Tapi dia lanjut puasanya. Lihat, ini orang yang hidupnya ingin mendapatkan sesuatu tapi potong kompas. Tidak sesuai dengan skenario-nya Allah, tidak diikuti, dia potong kompas. Apa yang terjadi? Orang lain buka puasa bahagia, dapat pahala, kewajibannya tuntas. Dia mungkin buka puasa sama dengan jemaah yang lain ikut, tapi dalam hatinya gak bisa dibohongin. Dia sudah potong kompas, sudah membatalkan puasanya dengan cara sengaja. Pahala nggak dapat, dosa dapat, yang ada malah penyesalan. Orang yang hidupnya potong kompas untuk sesuatu nggak bakalan bahagia. Contoh, Bapak nih, Bapak pengen kaya nggak Pak? Kaya apa? Kalau pengen kaya, Bapak pengen kaya, sunatullahnya dengan usaha, kerja keras, banting tulang, kerja pagi, siang, malam, lembur gitu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, katanya begitu ya. Tulang dibanting-banting, keringat diperas-peras. Tapi ada yang potong kompas, apa itu? Mengambil hak orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu potong kompas. Atau melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan syariat. Dia minta kepada selain Allah. Apa tuh? Pesugihan. Minta sama apa gitu Pak ya? Tapi guru saya Pak, Hafizahullah, dia pernah cerita, aku tadi dari pasar. Tapi ini tidak bisa digeneralisir. Mohon maaf, tidak bisa digeneralisir. Aku tadi dari pasar. Apa itu guru? Ya baca orang-orang. Serem gitu. Apa guru? Wah macam-macam rupanya kata gitu. Ada yang kelihatannya monyet, ada yang kelihatannya jadi mampu, jadi babi, jadi binatang-binatang yang mengerikan gitu. Karena beliau mukasyafah. Mari juga. Itu yang dari rezekinya gak minta sama Allah. Wah takut kita. Ini yang potong-potong kompas. Atau Bapak bisa kaya mendadak. Judol, judi online. Kalau ibu di rumah odol. Judi online, waduh. Tak kirain lagi mutolaah gitu loh, mutolaah kita lagi baca, ternyata lagi pasang apa Pak? Anak-anak tahu tuh. Lagi pasang apa? Judi. Nauzubillah summa nauzubillah, innamal khamru wal maisir nisbat al-Maidah itu rizsum min rizzis syaitan, syayatin.
Khamar, arak, judi itu dari permainannya setan. Itu candu yang akan terus berulang, susah sembuhnya. Tuh, susah sembuhnya. Kayaknya sengsara ini. Habis energi hanya itu. Selot Pak, selot, saya baru ingat selot. Wah, kalau judi itu halal dan bisa memperkaya, Ustaz duluan jadi bandar. Gitu Pak Ji. Ustaz duluan jadi bandar. Training dulu, tersertifikasi kan. Wah, jadi bandar slot. Tapi tidak akan pernah ada orang yang judi kaya. Semu. Kekayaan yang semu. Mana ada bandar yang rugi? Gak mau. Itu permainan aja. Banyak saksinya Bapak. Dia mantan bandar, sudah insaf, sudah hijrah. Gak gitu mainnya. Di awal aja kita menang supaya penasaran, supaya kecanduan. Nantinya akhirnya selesai juga. Gak punya uang jual motor, gak punya uang jual panci. Pancinya ibu hati-hati di rumah dicek. Kalau tidak ada 1 set, kemana ini? Pak, jual yang lain. Yang paling gawat sudah mulai jual rumah, jual sertifikat. Nauzubillah, ada yang jual istrinya. Itu mengerikan. Ini orang-orang yang hidupnya potong kompas, tidak sesuai sunatullah. Yang sesuai sunatullah apa? Orang yang puasa. Dia menahan lelah dari pagi sampai zuhur. Tak kirain azan itu sudah mulai buka. Oh belum, dia masih sabar. Dia sujud ke hadapan Allah. Sujud berdoa, ya Allah, panas, capek, tapi hamba masih setia melaksanakan kewajiban untukmu ya Allah. Berangkat lagi ikhtiar habis zuhur, panas, gak lama hujan. Nganter pesanan orang, orderan sana sini. Tapi lelah, capek, gak apa-apa. Allahu Akbar, ada azan asar, sholat lagi, sujud lagi di hadapan Allah. Belum nyerah, belum. Lanjut lagi perjuangannya sampai pulang ke rumah 5:30, mandi, kemudian berbuka. Itulah orang-orang yang bahagianya hakikat. Sunatullahnya diikuti. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbagi, itu aja dua dulu ya. Yang pertama, puasa mengajarkan kita bahagia itu sederhana. Tidak usah ribet. Yang ada di rumah disyukuri, bahagia. Yang kedua, puasa mengajarkan kita untuk tidak potong kompas, hidup sesuai sunatullah, ikuti, nikmati. Nanti di seri berikutnya kita pelajari lagi tentang makna puasa. Semoga kita semua sehat walafiat. Bapak dan Ibu diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang berlimpah berkah oleh Allah, dan mudah-mudahan Ramadan ini kita semakin baik, semakin menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada Allah yang berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.